Pemirsa, hingga Senin malam, sejumlah tamu VVIP dan delegasi masih berdatangan ke Pulau Dewata, Bali untuk mengikuti kegiatan KTT Archipelagic and Island States Forum yang pertama. Polri terus meningkatkan keamanan dan pengawalan demi suksesnya KTT AIS ini. Dalam wawancara dengan reporter Polri TV, Deli Rozadi bersama Kepala Operasi Tribrata Agung 2023, Irjen Pol Firman Santiabudi, menjelaskan kesiapan Polri mengamankan KTT. Ya, pemirsa, KTT Archipelago and Island States Forum 2023 mungkin tidak sefamiliar KTT yang seperti KTT ASEAN, KTT G20, tapi pemirsa, KTT ini tidak kalah penting dengan KTT yang tadi saya sebutkan karena di sini, di konferensi ini akan dibahas isu-isu global terkait dengan kelautan yang sangat berdampak bagi masa depan kita tentunya. Dan di sini Indonesia patut berbangga karena dipercaya untuk menyelenggarakan KTT AIS Forum 2023 yang pertama kali diadakan sejak terbentuk pada tahun 2018. Dan di event ini KTT AIS 2023 mengusung tema membina kolaborasi, memajukan inovasi untuk laut dan masa depan bersama. Dan untuk mendukung kelancaran KTT ini, Polri membentuk Operasi Tribrata Agung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kaops Operasi Tribrata Agung, Irjen Pol Firman Santiabudi. Kita akan berbincang bagaimana kesiapan Polri dalam mengamankan KTT AIS Forum 2023 ini. Ya, Pak Firman, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya mempersiapkan acara KTT AIS Forum 2023. Pak Firman, ini kan KTT AIS berlangsung tanggal 10 dan 11 Oktober, tapi Polri sudah bersiap kalau nggak salah dari 6 hari sebelumnya, Pak ya? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana kesiapan, Pak, yang Bapak lihat di lapangan? Ya, alhamdulillah sejak kami seminggu yang lalu datang ke sini, itu Polda Bali sudah sedang melaksanakan operasi kewilayahan untuk kita menyebutnya dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan operasi untuk satu cipta kondisi bahwa kita akan menyelenggarakan satu event internasional yang akan dilaksanakan di Bali. Bali sendiri kita diuntungkan sekali lagi dengan pengalaman yang sudah beberapa kali kegiatan KTT diselenggarakan di Bali. Namun seperti juga SOP yang ada pada kita selalu dimulai dengan adanya latihan pra-operasi. Itu sudah kita selenggarakan di sini. Nah, beberapa teman-teman kebetulan juga kita siapkan karena ada beberapa yang baru kenal. Kita menggelar juga kendaraan listrik soalnya. Oh, iya. Untuk khusus KTT ini sudah beberapa kali dari sejak G20 yang lalu. Nah, kita menggelar kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan listrik. Nah, ini kan karakteristiknya berbeda. Jadi anggota yang dilibatkan juga kita latih dulu supaya mereka terbiasa. Kemudian yang kedua, kita juga menyiapkan posko-posko kita ada di ISDC, serta kita menyiapkan jalur baik jalur utama maupun jalur alternatif. Ya, ini untuk memastikan sekali lagi apabila kita tidak berharap ada apa-apa, tapi kita mengantisipasi. Ya, sebagai contoh, kita juga mengadop satu aplikasi untuk memastikan cuaca dan bahkan kekuatan angin yang bisa terjadi di Bali. Di atas angka 40, saya lupa ya, mohon maaf, 60, itu mobil tidak boleh lewat jalur tol yang ke arah Nusa Dua. Oh, ya. Sehingga terpantau di aplikasi. Ada aplikasi yang semua tergelar di posko operasi kita di gabungan di TNI, di Polri, ada di SDC. Kemudian kita juga memantau pergerakan kapal-kapal yang ada di sekitar Bali saat ini sampai kepada jadwal penerbangan tamu-tamu, sehingga ini akan mendukung kita ketika data ini mulai masuk. Kita sudah mulai menyiapkan dari mulai pasukan pengawalan, titik-titik simpang pengamanan rute, sampai kepada nanti tamu ini akan mengarah kemana. Apakah akan ke akomodasi, atau seperti yang hari ini mereka sudah ada yang bahkan inkognito menikmati suasana Bali sambil menunggu. Itu pun semuanya kita siapkan sedemikian rupa, baik jajaran setingkat Polsek, Polres, Polda, bahkan Mabes hari ini. Perpaduan kekuatan ini menjadi satu langkah yang dikonsepkan melalui Bapak Asisten Operasi untuk menjawab ya, tugas
kita mengamankan KTT AIS kali ini. Oke, makanya dari seminggu sebelumnya Pak ya sudah dipersiapkan ya Pak. Iya. Tadi kan disebutkan ada kendaraan listrik dan kalau saya nggak salah kemarin terakhir TFK gabungan TNI Polri itu sudah sekitar 30-an negara delegasi ya Pak yang sudah masuk delegasi. Yang sudah masuk saat ini sudah berapa Pak? Ya, yang tercatat hari ini baik untuk VVIP dan VIP. Ya, jadi kita dapat hari ini kita masih memantau kegiatan beliau yang datang. VVIP itu setingkat kepala negara, bisa Perdana Menteri, bisa Presiden gitu. Ada 4 yang kita monitor hari ini. Perdana Menteri ada 3 dan Deputi Perdana Menteri itu ada 1. Nah, kemudian untuk VIP itu biasanya sekelas Menteri ke bawah yang akan pengamanannya oleh kita. Kalau yang VVIP oleh Pas Pampres, ya kita hanya dimintakan untuk membekaukan pasukan kawal kita di depan. Itu Menteri, Dubes, dan organisasi internasional itu sudah ada 13. Jadi kita masih menunggu kedatangan dari beberapa negara malam ini. Dan kami, seperti yang kami laporkan itu bahwa kami juga didukung dengan beberapa aplikasi yang bisa memudahkan perwira operasi di posko kita memantau perkembangan. Ya, sebagai salah satu contoh kita lihat di sini ada K3I nih. Ya, kita bisa lihat dengan bendera-benderanya yang ada, mereka bergerak mengikuti rute peta itu untuk memastikan posisi terakhir dari tamu negara kita. Ini bendera dari negara delegasi. Negara delegasi. Oke, jadi ketahuan ini dari mana ya Pak ya? Persis. Nah, kalau nanti masih kurang dari situ, nah, tadi kita melengkapi personel kita di lapangan, yang pengawal roda 2 di depan, kendaraan roda 4 di belakangnya, maupun yang berada di simpang-simpang. Pada saat G20, kita baru melengkapi personil lalu lintas yang ada di simpang. Hari ini kita sudah bisa menambah kamera yang ada pada personil juga kepada teman-teman kita yang di tugas preventif Sabara. Nah, artinya bahkan kalau tadi saya lihat di layar di posko sana, pasukan berkuda kita juga petugasnya sudah dilengkapi dengan body worm atau body cam yang ada pada petugas, sehingga posko bisa langsung kontak yang bersangkutan dan bisa juga ini kita fungsikan sebagai mata kita langsung di lapangan yang katakanlah tidak tercover oleh CCTV yang ada berada di jalan. Nah, ini kita gelar semuanya untuk memastikan saya katakan tadi. Nah, ini sebagai contoh kendaraan kita di sebelah kanan menggunakan kamera, kita bisa lihat posisinya ada di mana, di depannya ada petugas yang sana. Itu dua-duanya pakai kamera semuanya. Oke. Itu real time terpantau di command real center. Time di command center. Jadi, ini kan kalau kita lihat kan pengaman itu kan harusnya 24 jam ya Pak. Ini bagaimana nanti apakah 24 jam mereka bekerja dalam shift seperti itu mungkin Pak ya? Iya, jadi Satgas ini kita melihat tugas yang dihadapi karena hari ini titik berat perjalanan ya kan ada beberapa Satgas itu sampai kepada jadwal terakhir informasi tamu yang datang. Nah, namun untuk mengcover kegiatan setelah tamu-tamu ini berada di tempat akomodasinya, satuan wilayah di bawah langsung tentunya arahan Bapak Kapolda yang kebetulan jadi Wakaops KTT AIS ini, juga Polsek, Polres itu berjalan seperti biasa untuk memastikan menjamin situasi keamanan Kapolres tetap bisa kondusif. Gitu. Pola air juga ada. Ya, semuanya kan laut, darat, udara juga Pak ya? Iya, itu belum teman-teman TNI Mas ya? Iya. Teman-teman TNI itu ada Satgas Lautnya, Satgas Udara, dan Satgas Darat seperti Koopsusnya juga ada turun semua. Oke Pak, tadi kan banyak sekali negara, jadi kendaraan yang dipersiapkan nih Pak, tadi kan kendaraan listrik Pak, ada kendaraan fosil juga yang tenaganya. Itu berapa unit Pak dipersiapkan untuk menjaga, mengawal agar mereka lancar mulai dari datang hingga ke venue dan juga ke tempat mereka menginap sehingga kembali ke negaranya masing-masing. Ya, secara umum semua delegasi kita layani dengan menggunakan kendaraan listrik dan itu rangkaian kita gabung dengan teman-teman Pas Pampres yang juga menggunakan kendaraan listrik. Jadi event internasional sejak KTT G20 baik di Bali maupun di Jakarta yang lalu termasuk Labuan Bajo dan hari ini KTT AIS kita sudah menggunakan kendaraan listrik. Kalau kurang kita masih ada cadangan. Pokoknya kita siapkan dukungan ini untuk memastikan bisa
tercukupi. Kalau masih kurang juga, karena kendaraan kita juga terbatas, kita juga menyiagakan kendaraan yang berbahan fosil. Jadi ini semua kita pastikan seluruhnya untuk bisa mencukupi kebutuhan operasi. Oke, baik Pak. Jadi ini sepertinya memang semua sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Kita berharap bahwa acara ini bisa berlangsung dengan sukses dan tentunya tidak hanya TNI Polri tapi juga ini pastinya melibatkan masyarakat Pak. Masyarakat dan media. Betul. Nah, ini apa himbauan kepada masyarakat Pak supaya ikut menyukseskan, karena ini kan terutama masyarakat Bali ya, karena ini kan bagian dari promosi juga bisa kembali menaikkan nama Bali setelah kemarin sempat terkena pandemi yang cukup memukul. Bagaimana himbauannya Pak? Ya, tentunya saya berharap kerjasama yang baik dengan masyarakat Bali. Alhamdulillah kemarin sebagian potensi masyarakatnya ikut apel dan menyatakan pecalang juga dilibatkan ya Pak ya? Betul, komitmen. Nah ini muatan lokal yang kita bisa manfaatkan untuk mendukung kegiatan di Bali, itu salah satu keuntungan yang kita miliki di Indonesia. Kita harapkan ini bisa menjadi contoh buat wilayah dimanapun nanti akan diselenggarakan pertemuan-pertemuan baik nasional maupun internasional, adalah bagaimana situasi kondusif ini bisa kita upayakan bersama. Karena polisi tidak bisa kerja sendiri, kita bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, memastikan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan kita harapkan tentunya mendapatkan sisi yang positif bagi masyarakat yang ditempati dan secara manfaat buat seluruh masyarakat yang terlibat, ya, baik nasional maupun internasional tentunya. Ya, pemirsa, demikian wawancara saya dengan Kepala Operasi Tribrata Agung 2023 Irjen Pol Firman Santiabudi, dan kita berharap semua KTT AIS Forum 2023 yang akan berlangsung tanggal 10 dan 11 Oktober bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan membawa semakin baik nama Indonesia di dunia internasional. Saya Deli Rozadi dan juru kamera Christian Hendra, kita kembali ke studio Polri TV di Jakarta. Presisi Pagi akan kembali sesaat lagi.